Oke teman, jadi untuk di video kali ini saya akan ngecek untuk kondisi lebah hasil kemarin kita bolang itu yang ada di bebatuan. Jadi untuk sekarang ini kurang lebih baru sekitar beberapa hari ya. Dan setelah kita cek ini bisa dilihat ya, di depan kita ini sudah ada segerombol lebah yang tidak mau masuk ya. Yaitu dikarenakan apa dan penyebabnya apa. Terus untuk solusinya itu gimana, nanti akan saya coba jelaskan di akhir video atau di pertengahan video ya, untuk solusinya itu gimana. Nah, jadi kita coba bahas dulu ya untuk penyebabnya. Nah, jadi untuk penyebabnya ini itu banyak banget ya. Dan apalagi ini lebah yang baru kita dapat kemarin ya. Jadi untuk penyebabnya itu dikarenakan di dalamnya itu tidak ada sarangnya. Dan apalagi ini lebah yang masih baru, jadi masih stres ya, belum adaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi sehingga mengalami seperti ini, yaitu pergelantungan di luar, tidak mau masuk. Karena untuk di dalam kotaknya itu tidak ada sarangnya ya, karena dulu kita tidak pasangin sarang. Padahal ini untuk di dalamnya itu ya, sudah kita coba donor dengan sarang dari kotak yang lainnya, dan mungkin untuk pakannya ini sudah habis di dalamnya. Jadi seperti itu ya untuk penyebab pertamanya. Dan untuk penyebab yang kedua ya, bisa jadi juga untuk lebah ini itu tidak ada ratunya. Mungkin ratunya itu bisa mati, atau mungkin ya bisa jadi untuk ratu ini sudah tidak aktif ya. Jadi sehingga untuk koloni-koloni pekerjanya ini tidak mau masuk lagi. Dan kalau seperti itu ya, nanti kita akan coba kasih solusinya gimana ya. Jadi untuk sekarang ini kita coba bahas dulu ya untuk penyebabnya itu apa aja ya. Jadi untuk yang pertama ini bisa jadi karena untuk lebah ini masih baru ya, dan masih stres. Jadi belum adaptasi ya dengan lingkungan sekitar. Dan untuk penyebab yang kedua ya, bisa jadi untuk lebah ini tidak ada ratunya. Dan untuk penyebab yang ketiga yaitu bisa jadi ya, untuk pakanannya ini sudah tidak ada di dalam kotak ya, dan itu juga sangat berpengaruh sehingga untuk lebah ini tidak mau masuk ya, akan bergelantungan di luar terus seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk penyebabnya. Dan mungkin juga untuk lingkungan sekitar ini ya, yaitu masih langka bunga-bunga yang untuk lebah itu bervegetasi, itu juga bisa jadi ya. Jadi untuk penyebabnya itu seperti itu ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman kami mengenai seputar perlebahan apis cerana ini ya. Dan untuk bagian pintu ya, untuk bagian pintu ini padahal kita masih kasih sekat ya. Jadi kita coba cek. Jadi kemungkinan untuk kotak ini juga kotor ya. Jadi sehingga untuk lebah ini tidak mau masuk, yaitu kotor karena di dalamnya itu biasanya ada lebah pejantan yang mati itu ya, atau lebah drone. Jadi makanya menghalangi pintu masuknya. Jadi makanya akan kita coba bersihkan. Dan nanti kita juga akan kasih solusi juga ya, gimana caranya supaya lebah ini bisa betah lagi ya, dan bisa masuk lagi. Jadi untuk yang pertama ini kita coba cek dulu ya untuk bagian pintu, kita bersihkan. Karena tadi saya lihat ya, itu ada bekas lebah drone itu ya, itu lebah pejantan yang mati di dalam kotaknya. Karena memang untuk kotak ini kita masih kasih sekat, sehingga untuk lebah drone itu tidak bisa keluar untuk lebah drone-nya. Jadi makanya mati di dalam kotak ya, dan menghalangi pintu keluar masuknya itu ya. Jadi langsung kita coba bersihkan dulu. Nah, jadi untuk bagian pintu seperti ini. Jadi untuk bagian pintu kita masih kasih sekat, dan untuk di dalam itu ada lebah pejantannya itu yang tidak bisa keluar. Jadi sehingga menghalangi dari lebah-lebah pekerjanya, yaitu tidak bisa masuk ya. Jadi makanya kita coba bersihkan dulu. Dan untuk sekat ini ya, kita bisa buka seperti ini, tinggal kita congkel ke atas saja. Ini bisa membuka ya. Tapi ini agak sedikit susah, coba kita pakai potongan kayu yang agak panjang ya. Nah, jadi seperti ini untuk lebah drone-nya atau lebah jantan sangat banyak ya, bisa dilihat ini pada keluar. Jadi sehingga untuk tadinya itu lebah pekerjanya atau koloni pekerjanya ini tidak mau masuk ya, karena sudah full sekali ini lebah jantan. Dan di sini juga ada yang mati. Dan untuk usia lebah jantan ini untuk lamanya itu ya, lama hidupnya itu hanya sekitar 3 bulan. Itu pun kalau tidak mengawini sang ratu ya. Jadi kalau biasanya lebah drone itu ketika sudah membuahi sang ratu atau mengawini sang ratu itu ya, itu akan langsung mati. Dan paling lama hanya sekitar 3 bulanan untuk lebah pejantan ini. Umurnya hanya sekitar 3 bulanan dari awal menetas ya. Jadi kita coba habiskan dulu untuk lebah drone-nya.
Karena kalau kita kasih sekat seperti ini untuk lebah drone itu tidak akan masuk ya, tidak bisa keluar juga. Karena untuk ukuran lebah drone ini lebih besar, hampir mirip seperti sang ratu. Cuma untuk badan ini agak bulat seperti ini. Warnanya hitam, warnanya agak hitam. Jadi kita habiskan dulu untuk lebah drone-nya. Tuh sangat banyaknya untuk lebah pejantan atau lebah drone -nya. Karena memang kita pas waktu bolang itu ya, atau berburu di alam itu memang untuk sarangnya itu ada lebah drone-nya semua ya. Dan itu juga videonya ada ya, pas kita bolang di alam. Jadi mungkin buat teman-teman ini yang penasaran itu bisa cek aja di video yang sebelumnya. Jadi kita sudah upload juga ya. Nah, jadi kita bahas ya untuk solusinya itu gimana ya. Nah, jadi untuk solusinya mengatasi lebah seperti ini, pergelantungan seperti ini, itu untuk solusinya sebenarnya sangat mudah ya. Jadi untuk solusi yang pertama kita bisa cek dulu untuk ratunya, apakah ada ratunya atau tidak ya. Itu adalah solusi yang pertama. Dan untuk solusi yang kedua ya, kita bisa donorkan dulu ya dengan sarang dari kotak yang lain, atau kita juga bisa kasih madu dulu ya untuk di bekas sarang yang kering, supaya untuk lebah ini ada makanan dulu ya, dan untuk menjaga dari perkembangannya supaya tidak kurus nanti ya untuk lebahnya. Jadi untuk solusinya seperti itu ya. Jadi kita sering-sering cek dan kita pastikan dulu untuk ratu itu masih ada. Terus kita pastikan lagi ya untuk sumber pakannya itu masih melimpah ya. Contoh seperti sumber nektar dan bee pollennya itu ya. Dan kalau semua itu tercukupi, maka untuk lebah ini cenderung akan langsung aktif lagi ya, dan bisa berkembang lagi. Jadi seperti itu ya untuk solusinya. Dan untuk penyebabnya tadi sudah saya jelaskan juga di awal video itu ya. Dan untuk solusinya seperti itu, yang seperti tadi kita bilang ya. Dan semoga teman-teman ini bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kita habiskan semuanya untuk drone-nya ini. Nah, jadi seperti ini untuk lebah drone atau lebah pejantan ini masih banyak banget. Karena memang pas kita ambil di alam itu ya, itu lebah mau pecah koloni. Jadi sehingga untuk lebah drone-nya ini sangat banyak ya. Dan ini mungkin buat teman-teman ya yang mempunyai dari lebah yang mengalami hal serupa seperti ini, yaitu untuk penyebabnya setahu kami adalah seperti itu ya. Dan untuk solusinya seperti tadi yang saya bilang. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini. Karena memang untuk membudidayakan lebah ini itu bisa dibilang itu susah-susah gampang. Apalagi ini kalau lagi musim kemarau atau lagi musim langkah kembang itu ya, langkah bunga, maka untuk lebah itu biasanya akan sering banget ya bermigrasi atau kabur ya. Dikarenakan memang kekurangan asupan vegetasi, apalagi kalau kita membudidayakannya itu dengan jumlah yang banyak dalam satu titik lokasi ya. Kita membudidayakan dengan banyak kotak, maka untuk asupan vegetasinya itu juga pasti akan berkurang ya. Dan salah satu kotak budidayanya biasanya ada yang kalah, ada yang kabur ya.
Nah, jadi ini untuk lebahnya sudah masuk ya. Tapi ini tadi proses kita masukannya itu tidak sempat saya rekam ya, dikarenakan kalau kita pakai cahaya seperti ini dan tadi kita cebok itu ya langsung berhamburan kemana-mana ya. Karena memang ini di pinggir jalan ya, jadi ditakutkan nanti pas lagi pada berhamburan itu ada orang lewat ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai masuk lagi. Dan ini yang kemarin sarang kita donor itu ya, yang kita ambilkan dari kotak budidaya kita yang lain itu ya. Cuma ini kemungkinan untuk madunya itu ya, atau sarangnya ini sudah kering lagi. Jadi makanya sehingga tadi tidak mau masuk ya untuk lebahnya, jadi hanya bergelantungan di luar kotak. Nah, jadi seperti itu ya. Dan buat teman-teman ini yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan sekali lagi ya, semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Jadi itu berdasarkan pengalaman kami dan pengetahuan kami mengenai berbudidaya lebah madu ini. Nah, jadi seperti itu, dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.